Pagi ini saya akan menyampaikan renungan yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita tahu saat ini Korsel, Korea Selatan adalah salah satu negara yang warganya paling kurang tidur di dunia. Itu menurut penelitian. Ada beberapa penyebab. Dikatakan karena begini, hanya dalam beberapa dekade, negara ini telah berubah dari negara yang miskin menjadi salah satu negara dengan teknologi yang paling maju di dunia. Siapa yang gak kenal dengan hasil produksi negara mereka? Mungkin beberapa kita juga sudah menggunakan beberapa elektronik buatan negara Korea Selatan. Dan saat ini bahkan dunia entertainment itu semua negara barat mengakuinya. Mereka menaklukkan dunia entertainment di negara barat. Saya tahu dari cucu saya bagaimana anak-anak artis-artis Korea Selatan itu membuat sebuah perubahan pandangan terhadap orang Asia dari negara barat melalui musik-musiknya dan film-filmnya. Bahkan Indonesia juga ikut ya. Beberapa orang sangat suka sekali dengan musik-musik Korea ataupun film-film drakor. Nah, karena Korea Selatan itu membuat rakyatnya berdedikasi dengan nasionalisme yang kuat dan memicu mereka untuk terus bekerja lagi, bekerja lebih kuat, lebih keras, lebih cepat, membuat mereka cepat sekali untuk maju. Akibatnya, orang-orang Korea Selatan banyak yang mengalami stres dan mereka akhirnya terlalu lelah, stres dan kurang tidur. Banyak sekali korban karena keadaan stres ini. Di sana kita lihat banyak sekali berita-berita orang yang sampai mengakhiri hidupnya. Di sana sekarang terjadi industri yang melakukan untuk melayani orang-orang yang kekurangan tidur ataupun orang-orang stres. Industri itu bahkan bernilai fantastis sampai $2,5 miliar. Jadi karena mereka stresnya luar biasa, harus menelan obat tidur untuk bisa tidur setiap malam kurang lebih sampai 20 butir. Bayangkan sampai 20 butir. Rasa gelisah, rasa stres membuat orang tidak bisa tenang hidupnya. Saat ini Indonesia juga tidak kurang stres atau gelisah rakyat-rakyatnya. Masalah COVID yang tidak selesai-selesai memang bukan cuma Indonesia. Hampir 3 tahun kita mengalaminya. Membuat korban yang sangat banyak. Banyak orang kehilangan, banyak dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, kesehatan sekalipun. Situasi ini membuat banyak sekali orang yang khawatir, gelisah, stres, bahkan sampai satu titik merasa give up. Ya, pada saat seperti itu, pada titik itu datang, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Kemanakah kita akan lari? Nah, ada orang lari pada saat stres itu ke makanan, jadi senang makan terus hanya untuk menghindari. Ada orang lari pada seperti tadi orang-orang Korea Selatan pada obat tidur. Atau kita pada lari pada shopping. Ada beberapa orang menjadi selalu inginnya belanja untuk menyalurkan rasa gelisah, rasa stresnya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, Tuhan berkata, marilah kepadaku, come to me, semua yang letih, lesu, dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah kunci yang sangat mudah untuk kita orang percaya.
Tuhan tidak berkata, cepat pergi ke sebuah KKR besar yang memberikan healing movement sampai engkau akan terlepas dari rasa stres itu. Tidak. Karena Tuhan berkata, datang kepadaku. Ya, marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Sebab dikatakan, Dia akan memberikan kekuatan. Bahkan dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin saat ini semua orang sudah merasa bebannya udah kayak terlalu berat. Beban yang dipikul itu sangat tidak bisa diterima lagi. Merasa lelah sekali, merasa putus asa, atau ada beberapa orang merasa dirinya hampa. Ya, mungkin orang-orang akan berkata, mungkin selama ini sebelum masa ini terjadi, kita bisa datang kepada keluarga, kita bisa datang kepada hamba Tuhan, kita bisa datang ke gereja untuk bisa kita bersekutu atau mencurahkan semua masalah kita. Tetapi sebenarnya ada sebuah jalan yang sangat-sangat mudah dilakukan yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Come to me." Dia hadir dalam doa dan pujian kita yang dinaikkan. Seperti dikatakan dalam pujian tadi, sujud di altarnya. Saya punya komunitas, sebuah komsel dari teman-teman kuliah. Itu tersebar di beberapa negara. Saya punya teman di beberapa kota di Indonesia, dari Banjarmasin, dari Surabaya. Ada teman yang di Singapura, ada teman yang di San Francisco, di Taiwan. Kemudian kami bertemu dalam sebuah komunitas, bertemu di dalam WA video call ataupun Zoom. Kemudian kami akan saling bercerita kehidupan kami. Di situ kami melihat bagaimana beban yang beberapa orang-orang ini rasakan sama saudara-saudara. Tidak hanya kita di Indonesia. Dan kemudian ada satu teman mengatakan, belum lama dia katakan, I'm sick of it. Terus saya tanya, oh, are you sick? Kamu sakit? Terus dia bilang, yes, I'm sick of the condition. Oh, dia sudah sampai satu titik di mana udah nggak tahan lagi. Dia bilang dia perlu sebuah healing. Kata itu ternyata sekarang sedang populer rupanya juga di Indonesia. Tempat-tempat tertentu dijadikan sebuah bisnis healing, ya. Tetapi sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu mencari tempat healing. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah the healer. Kita sudah punya healer, kita tidak perlu tempat healing. Tempat healing kita sudah dikatakan oleh Tuhan. Carilah sebuah tempat yang tersembunyi. Jadi saya cukup duduk diam di sebuah tempat kecil. Saya tidak perlu tempat yang besar yang memerlukan keramaian. Diperlukan tempat yang banyak orang yang bisa menyediakan fasilitas. Fasilitasnya cuma satu. Saya perlu sebuah buku yang sangat berharga. Bible, Holy Bible yang kita sudah punya diberikan oleh Tuhan. Pada saat itu kita cukup menutup mata dan kita naikkan worship kita kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh semua apa yang Tuhan bisa berikan pada hidup kita ini untuk memberikan kelegaan. Saya sudah punya healer karena Tuhan berkata, "Come to me, mari datang padaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan berkata, I will give you rest. Kata rest di sini sangat berarti untuk kita. Pada saat kita lelah, kita memerlukan sebuah istirahat. Mungkin kita perlu istirahat dari semua masalah kita. Mungkin kita perlu istirahat dari semua kesibukan kita.
Pada saat kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, pada saat kita sibuk dengan semua urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan masalah roh kita, pada saat itulah kita butuh sebuah rest, sebuah istirahat. Istirahat yang bagaimana? Tuhan berkata, "Come to me." Mari kita mendekat kepadanya. Kita datang kepadanya. Kita minta kelegaan, kita datang kepadanya, kita akan dipulihkan, kita akan diberikan kekuatan yang baru. Pada saat detik-detik penangkapan Tuhan Yesus, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Pada saat itu diceritakan bagaimana Yesus merasa depresi, merasa stres yang luar biasa karena tekanan yang begitu berat. Dia harus hadapi, dia harus mati di kayu salib. Nah, itu sudah memberikan contoh bagaimana kalau dihadapi sebuah keadaan yang stres luar biasa. Bahkan diceritakan bagaimana sampai Yesus mengeluarkan darah. Artinya stres yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih rasanya sampai seperti mau mati rasanya. Jadi sampai mau mati rasanya. Ada beberapa saat dalam hidup kita mungkin ya, saya tidak katakan semua orang, mungkin pada saat itu kita sudah sampai rasanya mau mati. Tidak dalam kata mati benar ya, tapi karena tekanan yang begitu besar, serasa sakit yang tak tertahankan, kita seperti berkata, sampai mau mati rasanya. Yesus dalam rasa tekanan yang sudah sangat berat. Tindakan apa yang diambil? Yesus datang kepada Bapa. Dia pergi berdoa, memisahkan diri dari murid-muridnya. Kemudian dia berdoa kepada Bapa. Dan dia minta kekuatan untuk bisa melewati, menghadapi semua tanggungan yang harus dihadapi itu. Bapa akan memberikan jawaban. Bapa akan memberikan semua kelegaan. Bapa akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati itu. Melewati situasi yang kita hadapi. Saat ini mungkin apa banyak yang kita hadapi ini tidak kita bisa tanggung lagi. Apa sih yang kita sedang hadapi sekarang? Mungkin beberapa orang merasa sudah lebih baik karena keadaan situasi COVID juga semakin membaik di Indonesia. Pada saat ini kita sudah mulai lega, tiba-tiba kita dihadapi oleh situasi libur lebaran. Mulai rasa khawatir kembali terjadi pada beberapa orang. Orang berkata, nanti bagaimana habis lebaran? Apakah terjadi lonjakan lagi? Apakah ada varian virus lagi? Bagaimana nih? Bagaimana lagi? Semua rasa khawatir tidak pernah hilang. Rasa gelisah mulai lagi. Nah, apa yang harus kita hadapi? Apa yang kita alami? Marilah kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Seperti Yesus lakukan, mari kita pergi kepada Bapa. Kita bawa dalam doa. Tuhan berkata, Tuhan mengajarkan, masuk ke dalam kamar, cari tempat yang tersembunyi. Hadapi semua masalah ini di dalam tangan Tuhan. Kita bawa pergumulan kita ke dalam tangannya. Kita sudah punya healer. Kita sudah punya penyembuh. Kita sudah punya jalan keluar dari Tuhan. Karena dikatakan, come to me, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu dan terbeban berat. Dan kita akan mendapat kekuatan yang baru. Mari kita datang kepadanya, membawa roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya kita akan dikuatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.